Rasulullah. Karena kalau sejarah Pak, beliau menjadi amata bapata dapat biasa kita sejarah keluarga dalam kita melalui nyanyian-nyanyian. Nyanyian ini juga sebelum lagunya itu terjadi cantik. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang yang terakhir. Siapa namanya? Siapa ibunya? Siapa ayahnya? Kemudian mencolok sumber binasa. Madinah tempat tinggal. Terus kenapa nih? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang menjadi Rasul? Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Jadi kami itu tadi lagu tak tenang jadi. Kembali yang lagu tenang statue. Ini sambung. Supaya saudara jangan kamu. Jadi gunakan sejarah kepada Nabi Pak. Akhlaknya Rasulullah yang perlu kita contoh. Apalagi sekarang generasi kita itu pengaruhnya datang dari segala penjuru. Si saya waktu dari anak-anak asuh malam dengan banyak pengaruh. Ya, main dari pengajian, main dari sekolahnya, main dari perkara-karya nampaknya pengaruh dia Pak. Gambar-gambar anak ketika bagi asuh malam apakah pengaruh. Mana lawan balaga, mana lawan di kamar bahkan mana lawan di siang. Udah disari di kebebasan anak dan kalau hati sambaran contoh. Bahkan yang dipengaruhi hati sekarang bukan cuma anak, orang tuanya pun dapat pengaruh. Dan ini agama-agama negara anak-anak dipengaruhi dengan game online. Bapaknya dipengaruhi dengan judi di online. Mamanya dipengaruhi dengan belanja. Jadi negara pengaruh. Maka penting dia mengenalkan akhlak Rasulullah SAW. Tentunya ketika kita berbicara akhlak Rasulullah, maka banyak yang bisa kita ceritakan. Tapi karena keterbatasan waktu kita rangkum saja. Yang pertama yang perlu kita contoh dari Nabi adalah sifat kejujurannya. Jujurunan dalam kita. Bahkan Rasulullah itu saking jujurnya, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Dari penduduk Makkah diberikan gelar Al-Amin, orang yang jujur dan amanah dan terpercaya. Saking jujurnya, karena Rasulullah itu sejak kecil memang terkenal dengan kejujurannya. Makanya ketika berita kenabian Rasulullah itu sampai di telinga seorang kaisar Bizantium yang bernama Heraklius, maka apa yang dilakukan Heraklius? Dia bertanya kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang Muhammad ini? Apakah dia seorang pendusta ataukah dia seorang yang jujur? Salah satu yang menjawab pada waktu itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan pada waktu itu termasuk orang yang sangat memusuhi Nabi, belum masuk Islam. Memusuhi Nabi, bahkan selalu mencoba untuk membunuh Nabi. Tapi ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu, apakah dia jujur atau dia pembohong? Apa kata Abu Sufyan kepada Raja Heraklius? Kata Abu Sufyan, selama saya kenali dia namanya Muhammad, baik sebelum dia diangkat sebagai nabi maupun setelah diangkat menjadi nabi, memang dia orang yang jujur dan tidak pernah melakukan kebohongan. Jadi kejujuran Rasulullah bukan hanya diakui oleh mereka yang menjadi sahabatnya, tapi juga diakui oleh orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Karena sejak kecil terkenal dengan kejujuran. Nah, tambah lagi gambar-gambarnya anak-anak. Kalau Rasulullah sejak kecil sudah terkenal dengan kejujurannya, generasi kita sebenarnya sekarang justru
benar-benar berbohong. Ada anak tidak pergi ke sekolah, datang ibunya ke rumah. Nah kalau ini anak ini acak ke biro, ini guru waktu sekolah dia. Nah kalau ini anak apa yang suruh cak kok, nah guru dunia, ada ini masalahnya. Jadi guru masih waktu sekolah ini, sumpahin jadi dari rumah sekolah, sampai jual sang guru dari rumah sekolah kamu dia ini, aku satu. Jadi ini pernah waktu kami ini, anak ini menolong. Maka dia anak kita generasi kita menjadi generasi yang jujur. Tapi kalau anak kita menjadi orang yang jujur, mulai dari kita sebagai orang tua. Ikat orang tua mesti dari contoh. Makanya lagi semakin kupasa menjadinya, parangku berkurangnya, parangku suami-suami. Dia mulai dari punggi bayi kapan selama 4 gimana begini. Kita ngapus. Kami dengan nampak tu kita balik malam yang program hati. Sinapin tunay ko mama. Ni dari kantor ganda. Ni ron rapan na sa gambus kan si Papa ya bos kalala luwag na din ang maray ko agad. Nagalagan ni bos kaya mo gan rapa. Nagutel ko gan ni kami bos kali bala ko yan ti. Napa mo na mo? Wala ba jani ba santo? Itu Pak. Mulai kita dari orang tua harus belajar untuk jujur. Yang kedua yang perlu kita contoh dari Nabi adalah sifat kesabarannya. Rasulullah kesabarannya tidak batas. Karena Rasulullah diuji kesabarannya itu sedang kecil Pak. Maka sejak dalam kandungan dibaca di sejarahnya dan kita nanti orang mulai lalu bertanam mana ambodirami manggihan. Patantang ibadah nila sukan ambodirami amanah. Jadi umur 4 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Niat kami nantikan di para kaya nenena. Ang terantau nenena. Niat kami para kaya di purinana. Ang terantau di purinana. Jadi setiap niat para kaya nalilasi dari mga tala. Bulan terjadi di daerah sana. Jadi kita punya anak-anak Pak. Anak patulan-tulan. Setiap yang perakai, setiap yang ngasih kerana padahal Allah sengaja mengambil semua orang-orang yang dicintai Rasulullah. Agar Rasulullah tidak punya tambatan cinta kepada makhluk selain cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji kesabarannya Rasulullah SAW. Yang paling parah kematiannya itu adalah paman Nabi yang kedua yang bernama Hamzah. Hamzah itu dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Meskipun Wahsy ini ujung-ujungnya juga masuk Islam. Ya. Ini atas perintah Abu Sufyan. Karena dia budaknya Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, kalau kamu mampu membunuh Hamzah, pamannya Rasulullah, maka saya bebaskan kamu. Kamu tidak lagi menjadi budak. Maka dibunuhlah itu Hamzah di medan perang. Dengan cara apa? Ditumpah dadanya. Setelah ditumpah dadanya, diseret mayatnya. Baru dibelakang dadanya, dikeluarkan jantungnya. Kemudian dibawa ke Abu Sufyan. Kata Wahsy, ya Abu Sufyan, ini adalah jantungnya Hamzah, paman Rasulullah SAW. Saya telah berhasil membunuhnya. Betapa sedihnya Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, amudarannya di Hamzah, maka guncangan di kota Mekah pada waktu itu semakin hebat. Cacian, makian, lemparan batu, lemparan putaran unta, ancaman pembunuhan semakin hebat datang kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini pamannya adalah orang yang disegani dan sekarang sudah tiada. Maka penduduk Makkah bebas melakukan apa saja kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak membalas kejahatan itu dengan keburukan. Bahkan Rasulullah membalas dengan doa. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena dia belum tahu siapa aku yang sebenarnya. Coba kita diperlakukan seperti ini, Pak. Jadi kesabaran Rasulullah itu luar biasa. Lepas tahun ini saya waktu kita motor di batu dakwah. Pulang sampai di rumahnya sudah tengah malam.
Dia ketuk-ketuk pintunya 3 kali tidak ada jawaban, berarti istrinya sudah tidur. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah berteriak-teriak? Apakah Rasulullah mendobrak pintunya? Tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia hamparkan surbannya di depan pintu, kemudian tidur beralaskan surban di depan pintu rumahnya sampai masuk waktu subuh. Subuh tiba, terbangunlah istrinya, dibuka pintunya, ternyata ada Rasulullah tidur di luar. Rasulullah pun terbangun. Apakah Rasulullah memarahi istrinya? Tidak. Justru Rasulullah yang meminta maaf. Mohon maaf wahai istriku, dan aku terlambat pula tadi malam sehingga tidak bisa menemani kehangatan dalam tidur. Coba saya lihat dari bagaimana model filmnya jama. Mau mungkin batu ini balik di kunci pakaiku. Kira-kira jurus apa kira-kira? Demo kau jadi kesabaran luar biasa digunakan bicara kesabaran lagi itu tidak ada batasnya. Makanya kita contoh kesabaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, apa yang perlu kita contoh dari Nabi adalah sifat qanaahnya. Apa itu qanaah? Sifat merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa cukup. Ini merasa cukup bahkan di atasnya syukur. Dia merasa cukup dengan Allah. Antu Nabi tapaku anu sannak kalumanyana. Rasul itu kaya. Apa bukti kayanya Nabi? Rasulullah menikahi Ummu Khadijah itu dengan mahar 20 ekor unta. 20 kali unta, Pak. Bayangkan munasir unta harga 50 juta. Dikali 20. Maka dia nasir enter, Pak. Ini uang padanya kita bisa tunjukkan, Pak. 20 ekor unta. Kaya Rasulullah menikah dengan Ummu Khadijah, seorang perempuan yang merupakan saudara kaya di kota Mekah. Dikamanya keluarnya Khadijah. Bunda dibagi paling di Mekah, kalau Mekah dibagi 3, maka sepertiganya itu dibawa kekuasaan Ummu Khadijah. Kalumannya aja Ummu Khadijah. Tapi Rasulullah dengan Ummu Khadijah hidup dalam kesederhanaan. Karena dia pernah lampai di umrah. Antara bagi dari Masjid Nabawi itu, yang di kuburan kita yang kita mimbarkan di Rasulullah, siaga sahabat Abu Bakar, siaga Umar, yang dulu itu Pak adalah rumahnya Nabi. Aturan itu Nabi pabalanan itu kuburan dari kawan-kawan balanan itu. Jadi Rasulullah itu bukan dikubur di dalam masjid, tapi dikubur di dalam rumahnya. Awalnya itu rumahnya di dalam masjid, tapi karena perluasan Masjid Nabawi sampai mengambil rumah Rasulullah SAW. Akhirnya rumah yang awalnya di luar masjid ini jadi di dalam. Ya Rasulullah tidak dikubur di dalam masjid, dikubur di dalam rumahnya. Tapi karena perluasan, akhirnya Nabi tahu di balana kita. Itu kurangnya dulu 4 kali 4 meter balana kita. Lantai dindingnya tanah liat, atapnya daun kurma kering. Nanti tak pernah tinggal ke kasur na pakai, ya sprinter na pakai. Tikar yang terbuat dari nyaman berupa kurma yang kasar. Saking kadoronan dari para pekerumaya, anjur kita pernah mengalami balita itu para pekerumaya di Pilusina. Apa ada di para pekerumaya di Bengkulan? Jarangnya sahabat punya ciri kita akan banyak. Semuanya sedih melihat. Tapi Nabi ketika ditanya, bagaimana perasaan saya Rasulullah? Negara kita baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa rumah yang kecil bisa terasa bagaikan surga? Karena qanaah, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meneroki bahagia terlasan dari penggunaan ini mesti dibalagi dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan Allah, pandai mensyukuri nikmatnya Allah. Karena kadang kita kurang bahagia bukan karena kurang nikmat, tapi karena kurang syukur. Kalaupun kita bisa mendapatkan yang banyak, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dapat yang banyak, tidak ada masalah. Yang penting cukup. Dan lama-lama Pak, yang paling banyak juga naga. Kalau kembali bala, lihat. Dari kembali auto, lihat. Ini mana? Dari kilang umroh, lihat. Daripada jahit ke tengah.
Niya kamanyo. Jari dari tenaga na. Ya, niya kamanyo ba? Anilat doy na. Anilat doy na. Tapi tenang gulengan re choto. Tenang gulengan re kono. Tenang gulengan re palibasa. Aku lang malilagi ng gato na ako lang re karo-karo na. Ngapay? Tinggi kolesterol na. Tinggi darah. Jauh pangimpana. Tapi dilarang dokter dengan rejuku. Jangan menikah. Apalagi dokter gudang, cumi-cumi, kepiting, hindari semua. Jadi apa yang paling dilakukan dokter? Maka dokter ke siso menagunde. Nah, misalnya. Bayangkan 50. Jadi nanti yang nanti apa? Menikah siapa yang dikatakan? Coba itu. Jadi aku naik ke dalam untuk sementara waktu tinggal rumah beli. Karena cuma itu ujian yang dijadi wajah Tuhan. Meletakkan kapal auto dari mendadak jodoh di tapan selesai. Jadi benar dalam perang dokter ya biasanya jalan kaki setiap hari. Jadi penajam boleh pulang kulit ini sebagai sadar. Dan itu berarti dan itu masam burata. Coba. Jadi kalau Allah berkeberkahan harta, maka pentingnya namanya sifat orang. Kita menjadi suami harus menjadi suami yang bersyukur. Menjadi istri harus menjadi istri yang bersyukur. Jangan lalu itu jadi istri yang stepa. Nasanya stepa. Selera tinggi ekonomi pacek. Seleranya tinggi tapi ekonominya pacek pak. Gajinya 5 juta, anggaran cicilan motor 7 juta. Maka taranya mau pulang apa ini? Jadi hiduplah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan hidup itu murah. Yang bikin kita bersarang adalah nanya hidup kita. Jadi yang kedua, bukti cinta kepada Nabi adalah teladan akhlaknya. Yang ketiga yang terakhir, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah hidupkan sunnah-sunnahnya. Cuma juga pengalaman dari Pak Boya Tabe. Juga saya bicara sunnah lagi. Yang doma disipakan, salipat tangan. Sunnahnya menyamang di rumah malkam. Nih, menyamang di rumah malkam. Udah dibutanya ngapa dia dipaganda talu belenta. Ngapa dia dipaganda apa belenta. Maka dengan tegas dia akan menjawab, saya ikut sunnah Rasul. Jika dia ditanya, kenapa kita ikut tunjuk kita? Na kita tidak pada salah masih kami dengan anak-anak kamu pun anakku. Tadi macam saya, kalakku. Giliran tambah itu kata semua Rasul di surah itu berarti katanya nabi begitu dari situ. Jadi bukan kita yang kita bahas kalau masalah sunnah pak. Nanti kita memang dibahas di saudara ini sempurna saya tapi saya digaris cuma Aisyah radhiyallahu anha. Selebihnya itu adalah yang kedua. Yang paling muda itu istri pertamanya Ummu Khadijah. Nabi menikah dengan Ummu Khadijah umurnya 25 tahun. Ummu Khadijah umurnya 45 tahun. Sisa 20 tahun Nabi. Itu yang paling muda itu 45 tahun. Marengannya di atas 63 tahun. Jadi jangan masalah benar di kalangan sunnah, tidak pun aslinya sunnahnya, benar itu dari bapak-bapak, benar dari muncul dari boko, orang pinang kita rapakan lalu benar rapakan apa benar boleh, tapi cara janda-janda dari muncul ini yang umurnya di atas 63. Anak misalnya, kenapa Ustaz Mutia pun, kayu jadi apa? Ini dari negeri ganti. Kali ini salah 500 lagi dan 500. Jadi bukan itu yang mau kita tunjukkan kalau bicara sunnah. Kalau kita berbicara sunnah, maka yang mau kita kedepankan adalah semangat ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak ada melakukan dosa. Nabi tak ada melakukan kodi. Tapi Rasulullah atubu fil yawmi mi'ata marrah. Bertaubat sekurang-kurangnya 100 kali sehari semalam. Ini jelas Nabi dan Nabi di surga, tapi tetesnya di bagi
ia bangun disampaikan tahajud sambil nantama subuh. Sampai-sampai dia nakita na itinuki kainina. Nga ko itinuki. Kambang-kambang ini. Kambang ni kulang po ng pagkamasampay tahajud. Di galing masusuka Rasulullah. Tapi sholat tahajud sampai bungkat lututnya. Naikatin din na pagyanin kitang Rasulullah. Justru ating roki sa inang kambang. Marami. Dan nakita nyo, kulang po ng kapang mga masambahan. Ikatado si makan kapang ng mga masambahan. Ayan natin sa mga paralo sa mundo. Nakita, tinalik ang masalay masilika. Pagkalintuhan nakita, ayyul amal wa haqqa ilallah. Apa amalan yang paling dicintai Allah ya Rasul? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jadi punalik ang begini malakan ni kanyang monita. Dahil nagkulang kaligan ng unda-unda ko sa bayang, kalakita yung minamon. Dahil nagkulang ang unda sa bayang. Kaya ito kaligan sa ipatanda, sibuk din na sibuk, di ako din na nagyamas sa tangali. Dahil matawin yung noror sa bayang. Ia pala sampai loror kung nanantang niya sa. Ia pala sampai lasar kung nagiring mga ina. Ia pala sampai mga ina kung nanantang niya sa iya. Sampai sana ang tambay niya. Ada yang diberi ketiduran anak pinautan dan pusat yang bisa. Sampai subuh dia mau pula sampai subuh ya. Sampai subuh nak ada amalan ni pun dalam pun dengan amalan dari amalan. Bapak nasi kuning atau bukan dari awalnya. Nampak ni baru. Jadi dah sana nak kasih gambar baru. Saat dia perlukan dari amalan dari amalan. Maka tidak boleh seperti itu Pak. Kalau contoh Nabi selalu upayakan sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak terima kasih kita sambayan. Ang mampak ko mo niya bagay. Una sa diyangasan ni kapaliwan na malagpama, tangka sa imalanta, sa diya ni kanreta, sa diya to ni paluna buraneta, paluna anak ng tamo waktuat, ay sabay ni musiki ka. Riolo ni manakita na anduk kang ibebenia, solatnya lebih baik di rumahnya. Karena dulu zaman jahiliyah Tena na ambe masuri balaga. Kapag ay perempuan muslimah tiba dari rumahnya, maka ditinggalkan akan dihadap, dicuri, diperkosa, dibunuh dan dibuang. Karena banyak terjadi pada muslimah pada waktu itu, maka Nabi menunjukkan perempuan sholatnya lebih baik di rumahnya supaya aman. Kalau tidak melakukan mantan diri mencoba di kampung dari kan tidak marahin Pak. Pada yang terlalu di sini semangatnya. Ini soalan selama di barang ini masih kita. Apa nih baik-baik dari baju kepada sambayan Bu? Ya Bu, lihat. Nanti. Apalagi penanggulan 6 bulan itu 7 bulan nih. Naik tangan lupa. Jadi tidak ada kelasan, ya. Dari mari dengan perayaan Maulid ini kita contoh semangat kepada Rasulullah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah karena kita man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, pada hati maka dia mencintaiku. Man ahabani, siapa yang mencintaiku, karena Maria biljanna, maka aku akan bersamanya di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti mengumpulkan kita semua di dalam surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dari penyelenggara hadir sekalian mengenai Quran yang dari kepala dari Tangasih dan generasi dari umat bagi Allah Subhanahu wa taala kula kiamatkan insyaallah kepada kami masyarakat akhirat. Billahi bismillah wa